Ini semester berapa ini? 4. Semester 4 atau semester 6? 4 semuanya? 4 calon. Baik, hari ini teman-teman sengaja kami hadirkan di sini bukan tanpa sebab, pasti ada sesuatu yang akan kami share ke teman-teman semuanya, dan ini sangat berkaitan dengan pembelajaran yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Jadi sebagai seorang calon pendidik yang profesional, tentu hal-hal semacam ini perlu dengan ikuti semua. Salah satunya yaitu dalam bentuk pelatihan. Di sini kita saya dan juga Bu Lilis atau Bu Lilis di sini sebagai ketuanya melakukan sebuah pengabdian yang alhamdulillah ini didanai oleh Riset Muhammadiyah dari PP Muhammadiyah Pusat, di mana bentuk hibah ini dalam bentuk pengabdian masyarakat, di mana fokusnya ini adalah bagaimana membuat sebuah alat peraga edukatif agar memperkenalkan nilai-nilai keislaman, memperkenalkan tentang persyarikatan, memperkenalkan terkait dengan apa yang ada dalam organisasi Muhammadiyah, sehingga ini menjadi bekal untuk generasi kedepannya, gitu ya, biar mereka semakin mengenal tentang Muhammadiyah. Judul pengabdian kita adalah BISMU sebagai redesign alat peraga edukatif untuk meningkatkan nilai-nilai kemuhammadiyahan pada anak MI atau SD. Jadi terkadang di anak usia sekolah dasar MI atau SD ini kadang mereka mengalami ketidakfahaman terkait dengan apa saja sih organisasi yang ada di Muhammadiyah, apa saja sih, kemudian syarat-syarat menjadi organisasi itu seperti apa sih. Nah, ini belum tahu seperti itu. Maka dengan adanya BISMU itu ada singkatannya? Ada. Buku inovatif, solutif, membaca permulaan. Oke, buku inovatif, solutif, membaca umulun. Kan belakangnya. Tapi bisem berarti kita lihat permulaannya. Ada buku inovatif, solutif, membaca umulun. Nah, depannya sebagai redesign. Jadi sejatinya model alat peraga seperti ini itu tahu aku Pak di e-kamus sering menemukan. Maka kita mendesain ulang sehingga ini bisa digunakan sebagai alat peraga edukatif untuk memperkenalkan nilai-nilai Muhammadiyah. Yang nanti akan disampaikan oleh Bu Lilis berkaitan dengan bagaimana sih cara untuk memperagakan ini, kemudian pembahasan ini isinya apa ya atau part-part yang ada di dalamnya apa saja, atau mungkin bisa spesifikasi kalau HP itu speknya apa saja sih, apakah ini bisa dibuat untuk jalan atau nanti jangan naik ke sini terus digeret pakai iso, atau mungkin bahkan bisa digunakan remote control dan sebagainya. Nah, ini spesifikasinya nanti akan dijelaskan Bu Lilis, dan juga terkait dengan apa yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya nanti akan kita lihat bersama-sama. Baik, itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Lilis untuk menyampaikan tutorial dan juga pelatihan pada siang hari. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sudir. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya minta maaf dulu karena tidak ada pagi-pagi ya, dengan yang harusnya jam 8 tapi jam 7 harus sudah paling tidak sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena memang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sigit karena ini termasuk kerja dadaan dan ternyata akhirnya juga menghasilkan. Jadi yang saya bilang kepada teman-teman, kalau kita memang berusaha, insya Allah nanti akan ada jalan. Jadi ini kemarin saya dengan Ustaz Sigit untuk merancang ini juga membutuhkan waktu yang
sebentar gitu, karena ya wis dadaan istilahnya seperti itu, karena muncul ide tiba-tiba kami berdua ingin memunculkan misalnya penggunaan dari bismu itu seperti ini gitu. Jadi ini rancangan dari berdua, cuma saya saja, Pak Sigit juga ada. Oke, tapi kan ada sumbangsi di dalamnya. Ya, di sini Pak Sigit mungkin sebagai apa Pak Sigit? Pak Sigit. Langsung saja ya teman-teman, karena nanti kan juga Pak Syarifan ya. Saya tidak mau beliau karena memang jamnya beliau. Jadi pertama kita harus tahu dulu kenapa sih ini disebut dengan alat permainan edukatif, karena di dalamnya itu adalah sesuatu benda yang dapat digunakan untuk bermain sehingga dapat menstimulasi. Tujuannya adalah memotivasi siswa agar siswa itu dapat memahami apa yang kita ajarkan. Sama seperti yang kemarin diajarkan di Bahasa Indonesia MISD 1 ya. Dan sekarang jenengan sudah mengarah kepada Bahasa Indonesia MISD 2. Nah, di sini saya langsung ke Pak Sigit Anwar, langsung ke biskunya saya jenengan keluar ya Ustaz. Bawahnya sih mau ada deskripsi aja. Kelihatan ya. Ini tampak depan ya seperti ini. Kelihatan tuh saya kurang gede Pak Sigit. Di sini kita belajar utik, tangannya itu belajar utik. Jadi istilahnya kalau kita membuat alat peraga, jangan hanya sekedar formalitas untuk mengumpulkan tugas, tapi bisa digunakan untuk seterusnya. Itu harapan saya. Nah, di sini kenapa saya di sini menggunakan triplek? Ini bahannya triplek. Awalnya itu bukan triplek. Jadi ini kerjasama juga dengan suami gitu. Awalnya itu kayu. Ternyata kayu itu rencana kami adalah bisa dinaiki, bisa dinaiki. Ternyata kita pikir ulang, ini ada bawahnya, ini kan ada ayat Al-Quran. Jadi berpikir ulang, jangan sampai ayat Al-Quran kita tunggangi di atasnya. Jadi mau tidak mau kita gunakan triplek akhirnya. Setelah triplek berpikir ulang lagi, ini mau dibentuk seperti apa lagi? Harus desain, berulang kali, barulah muncul seperti ini. Dicat juga awalnya nggak sesuai dengan keinginan, ya sudah kita lakban aja gitu ya. Tapi lakban ini kan juga paling tidak ini juga kuat dan tahan air juga ya. Nah, di sini dari awal ya, bismu ini tujuannya untuk alat permainan siswa. Jadi ini bisa digerakkan. Kalau lihat dalamnya begini. Seperti itu. Nah, ini bisa dimainkan anak. Tinggal kasih aja nanti di sini apa namanya? Diikat ya. Sudah sampai mana-mana. Nah, selain itu di sini kenapa saya masukkan nilai-nilai kemuhammadiyahan? Apa sih nilai 5 nilai dari nilai-nilai kemuhammadiyahan yang diajarkan kepada siswa? Siapa yang tahu? Satu nilai apa? Jangan-jangan ini kan untuk anak MISD ya? Lah jenengan mahasiswa saya tanya sekarang. Nilai-nilai kemuhammadiyahan itu untuk anak apa saja yang diajarkan? Keislaman. Enggak kelihatan apa sih, Dek? Iya, itu ya ada nilai keislaman, nilai keikhlasan, nilai tajdid. Apa tajdid? Berbuat. Nilai kerjasama, nilai kepedulian. Nah, inilah yang harus kita bentuk, kita tanamkan kepada anak sejak usia dini. Jadi anak harus tahu, nilai-nilai Muhammadiyah. Jangan saya kita, saya di SD Muhammadiyah, tapi nggak tahu Muhammadiyah itu apa. Nah, inilah yang membuat kami, berarti memang sejak dini itu kita harus tanamkan kepada anak biar anak itu tahu, Muhammadiyah itu seperti ini loh. Ya. Nah, muncullah ini. Jenengan pinter langsung muncul. Nggak tahu ternyata ada si jeli membaca yang di depan. Di sini permainannya banyak sekali, tidak hanya sekedar ini bisa dimainkan, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Saya harus juga putih ini bisa dibuka. Ini dikasih engsel teman-teman ini, dikasih engsel pintu itu ya. Nah, ini dalamnya kan seperti ini ya. Ini sudah saya tempeli logo-logo Orto Muhammadiyah, mulai dari Muhammadiyahnya itu apa, terus logo. Jangan-jangan juga tidak tahu ortomnya Muhammadiyah. Nah, di sini ada keluar unmu, ya. Logo unmunya keluar di sini. Nanti anak diminta untuk
melihat di sini apa saja orton di sini. Apakah logo Muhammadiyah ini termasuk dalam orton? Nah, nanti harus bisa membedakan anak-anak untuk menyebutkan di sini. Ini permainan yang pertama. Kedua sudah ya, tadi sudah dimainkan, sekarang dalamnya. Ini nanti bisa anak kita saling menanya kepada anak. Ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Nanti anak langsung menjelaskan. Karena di sini juga ada bukunya, tenang saja ada bukunya di sini. Oke. Setelah itu kita ambil yang belakang ya. Saya sudah menyiapkan yang belakang. Ini terkait yang kanan kiri ini. Kanan kirinya ini ada di sini ya. Ini jendelanya itu kita manfaatkan. Saya buat kartu kata atau dari membaca permulaan itu sendiri ya. Ini dengan R U K U itu suku kata. Ru U kayak gitu kan. Abjad R U K U gitu ya. Oke, ini saya masukkan dulu. Baru ini. Coba Mbak Tina, Mas Sopo, Dewani gini, kita kerja tim. Krista, bantu, Mbak Fira yang yuk. Kamu yang sini, kamu yang sini. Yuk, iman kepada Allah dan seterusnya. Rukun Islam wali. Nah, ayo ini kerja tim, bisa untuk kerja tim, ya, bisa untuk mandiri. Jadi gurunya cepet-cepetan. Ya. Nah, ini sudah menanamkan nilai kerjasama. Tadi untuk logo tadi berarti masukkan adalah nilai keislaman. Sekarang kita masukkan nilai kerjasama dan keikhlasan. Karena harus ikhlas. Nanti di antara dua ini yang menang yang siapa? Ya. Bisa kalah. Jadi ini yang menjadi bagus harus belajar ikhlas. Kalau memang temannya yang menang seperti itu. Nih nilai keikhlasan ada di sini. Kayak pos yang misi tadi. Nah, silakan kembali. Nah, ini ada dua ya sudah masuk di sini tadi berarti nilai kerjasama, nilai keikhlasan sudah masuk di dalamnya. Tajdid ini baru gitu ya. Kebaruannya ada karena apa? Karena kalau jenengan lihat di internet saya sudah browsing belum ada ini. Gitu ya. Oke, ini bisa dilepas. Ini bolak-baliknya ada, tinggal sesuainya. Kalau di sini kan bagi Rasul ya. Ini bolak-balik ada. Menyesuaikan keinginannya guru apa gitu ya. Keinginannya pengennya mengajarkan apa kepada siswanya yang terkait dengan nilai-nilai kemuhammadiyan sewaktu itu bisa diganti. Tinggal nempel aja gitu ya. Nilai kepedulian bisa kita masukkan di sini. Dia peduli. Ya kan? Karena dia peduli kalau ini nggak ditaruh di tempatnya nanti akan hilang gitu. Jadi ini peduli. Sekarang saya tunjuk Mbak siapa nih yang kuning? Mbak Zulfa. Tadi kan rukun Islam ya Mbak ya. Nah, rukun Islam yang pertama apa Mbak? Sini Mbak. Hafal nggak tulisannya tadi? Silakan. Ini ada papan mini di sini. Iya, tadi kan ditempel nih sama Mbak Tina. Oh, jangan di situ, di sini. Ini ada papannya nih, ada papan mininya. Udah sholat. Coba saya bilang tanya dulu. Di mana ini tisunya Mang Mbak? Tisunya lagi Mbak bilang tadi Mbak. Coba dihafalkan dulu rukun Islam itu apa saja Mbak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Kalau sholat itu nomor berapa Mbak? Sekarang tulis sholat itu tulisannya menurut KBBI gimana Mbak? Coba. Yuk salat gitu aja yuk. Apakah punyanya Mbak Tina tadi sholatnya seperti itu Mbak Tina nulisnya? Nah itu namanya kita menguji anaknya ya, menguji anaknya dia tadi paham nggak dengan apa yang dia tulis di situ tadi? Nah ini kan mencocokkan kan akhirnya
Mbak? Kalau dari suku kata, berarti mana Mbak? Suku kata itu yang mana? Disret, coba. Salah. Hah? Salate. Mana? Nah, salat. Kalau dari abjadnya berarti hurufnya apa saja? Oke, aplaus untuk Mbak Zulfa. Tadi itu nanti diajarkan kepada anak seperti itu. Monggo Mbak, bisa duduk. Jadi ini menguji menulis permulaan dan juga membaca permulaan. Bisa masuk kan dalam tadi judulnya adalah buku informasi solutif membaca permulaan. Ini bisa digunakan di sini juga. Ini kanan kiri. Ini bisa untuk lomba juga, kompetisi antar siswa. Kerjasama dibutuhkan, boleh. Jadi gitu kayak tadi Mbak Tina sama Mbak Krista. Kamu nulis ini, bisa nggak kan itu? Cepat mana? Itu bisa. Ini tim kerjasama lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk di dalam. Ada bukunya. Jangan dikira bukunya cuma buku sudah selesai buku itu. Ini ternyata juga nggak lama baca gitu ya. Karena harus harus inovasikan dalamnya ya. Ini seperti ini. Ini ada mulai dari halaman judul, daftar isi, profil Muhammadiyah. Nah, anaknya kan masih kelas 1, bukan nggak bisa, kan gurunya bisa membacakan. Bisa membacakan apa yang nanti bisa menyebutkan tadi untuk logo-logonya. Nah, di sini juga ada permainan lagi. Ini selain profil ada makna logo Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah. Terus ada latihan-latihan di sini. Ada latihan-latihan. Nah, yang di belakang sendiri ini ternyata bukunya juga ada puzzle-nya. Kan siapa sih pendiri Muhammadiyah? Nah, jangan-jangan nggak tahu jenengan saya tanya. Oke, saya tunjuk Mbak Ellen. Silakan Mbak Ellen untuk mengurutkan puzzle ini. Ini menguji keikhlasan dalam kurung kesabaran. Ya, ayo, silahkan. Video. Ini agak miring temannya juga sini. Nah. Jadi di bukunya itu memang ada inovasinya. Tidak hanya sekedar buku-buku biasa yang hanya dibaca. Ya, kasih waktu Mbak Tina. 1 menit Mbak Tina. Sudah selesai. Nah, logo Muhammadiyah yang ngesor. 30 detik mulai dari besok. Oke, ya, aplaus untuk Mbak Ellen. Ini karena ini sudah mahasiswa, kalau anak ya pasti agak lama. Ya, nggak nulis itu ternyata Mbak Ellen aja tadi ini yang ke bawah, naruhnya, masa logo tempatnya di bawah kan gitu kan ya. Lalu kan logo itu kan di atas. Ya. Seperti ini keikhlasan di dalamnya. Setelah itu ini juga bisa dimanfaatkan untuk meja. Bisa ini seperti ini. Bisa untuk nulis. Jadi manfaatnya banyak ya untuk meja juga. Jadi kalau siswa pengen biasanya kan bosan nulis di atas meja. Ternyata di place bisa. Jadi sini bisa dipakai, di sini juga bisa dipakai untuk. Nah, setelah itu untuk menanamkan kepedulian lagi, anak-anak harus mengembalikan ini pada tempatnya. Ini berarti sudah masuk dari ke-5 nilai-nilai kemuhammadian. Jangan diperlihatkan Pak Sigit. Nilai kemuhammadian tadi apa saja? Kesamaan, keikhlasan, kepedulian, kerjasama. ini tadi masuk nggak dari ke-5 itu? Masuk. Ya, plus untuk kita semua. Saya Mbak, itu tadi dari saya, mungkin nanti akan dilanjut Pak